Yo, what's up bro? Hello, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Wow, luar biasa sekali guys ya. Semangat yang ditunjukkan oleh adik-adik kita timnas Indonesia yang sedang melawan Vietnam semalam ya. Meskipun kalah, kita tetap apresiasi ya. Meskipun banyak sekali kekurangan dalam segi permainan ya, masih banyak salah passing, terlalu terburu-buru ya, kurang berani membawa bola ya. Namun ya, ini perlu kalian ketahui ya. Indonesia memang tidak menargetkan apa-apa di Piala AFF ya. Ini just for fun ya. Ini hanya untuk melatih mental dari adik-adik kita supaya nanti 5 tahun ke depan akan menjadi pemain-pemain yang handal. Dan kalian harus ingat, tim ini baru terbentuk 3 hari sebelum Piala AFF ini digelar guys ya. Intinya kita tetap apresiasi ya. Ini masih belum berakhir guys ya. Nanti Indonesia masih melawan Filipina ya di kandang kita di Stadion Manahan. Jika Indonesia mampu memenangkan laga tersebut, Indonesia akan bersama Vietnam melaju ke semifinal guys ya. Oke, gak masalah guys ya. Meskipun banyak sekali hujatan di mana-mana ya. Wajar ya, wajar. Kalian termasuk salah satu fan yang terlalu fanatik ya dan ingin melihat permainan Indonesia yang terbaik. Namun gak masalah, nikmati prosesnya ya, nikmati proses timnas kita. Mereka masih muda namun nggak gentar dengan pemain Vietnam yang rata-rata senior, dan tim Vietnam ini udah terbentuk lama guys ya. Wajar, wajar sekali guys ya. Dan Bapak Erick Thohir aja ini tidak menargetkan apa-apa, tetap memberikan nasihat kepada timnas Indonesia yang sedang berlaga di AFF untuk tetap menikmati prosesnya ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, langsung aja di video reaction kali ini gue akan mereaksi salah satu kabar berita yang mengkritisi terhadap laga semalam antara timnas Indonesia ketika melawan Vietnam. Oke, langsung aja kita spill bareng guys. Guys, media berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Kalian wajib subscribe channel ini karena berisi kabar berita yang full daging dan berkualitas guys. Dan intinya kalian juga jangan lupa dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan reaction gua terhadap seputar update terkini timnas Indonesia. Mari kita simak bareng guys. Untuk kali pertama sejak beberapa tahun terakhir, mungkin ini adalah hal baru ketika sebagian besar fans timnas merasa biasa aja ketika kalah. Ya, melawan Vietnam yang turun dengan skuad terbaik, Indonesia pada akhirnya memang kalah dengan skor tipis 1-0. Akan tetapi di luar dari hal teknis yang terjadi, para pendukung timnas malah banyak yang merasa salut dengan fighting spirit anak-anak muda Garuda di laga ini. Terlebih, semua juga harus ingat kalau Indonesia cuma punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan laga ini usai laga melawan Laos di Manahan Solo. Dan siapa yang menyangka ternyata suhu di Vietnam malam itu sedang dingin-dinginnya, yakni 13 derajat Celcius. Nah, meskipun kalah, sejatinya peluang Garuda buat ke semifinal belum tertutup kok. Karena jika bisa menang atas Filipina di match terakhir, ya udah 99% Indonesia akan bisa lolos walaupun sebagai runner up. Bila itu terjadi, tentu hal tersebut adalah pencapaian yang mesti diapresiasi mengingat Indonesia turun dengan skuad termuda yang memang dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Sebuah kebijakan yang pada akhirnya mendapatkan sorotan dari beberapa legend sepak bola Eropa yang pastinya pernah dan tahu soal perkembangan sepak bola Indonesia. Yang perlu kalian garis bawahi ya, persiapan Indonesia ketika akan menghadapi Vietnam tadi malam ya, persiapan waktunya cukup mepet ya, hanya 3 hari, dan ditambah situasi cuaca di sana sangat ekstrim, 13 derajat Celcius ya. Namun Indonesia bermain dengan cukup luar biasa. Mereka hanya kalah 1-0 dengan tim senior guys. Catat itu guys ya. Jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia secara umum, sekarang ini harus diakui udah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi.
Nah, salah satu hal yang bikin kami suka banget adalah soal kebijakan potong generasi, di mana itu dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai tim termuda dalam event-event yang diikuti, mulai dari Piala Asia level senior ataupun U23, kualifikasi Piala Dunia, hingga sekarang di Piala AFF 2024. Dan memang harus diakui, gak banyak atau mungkin gak ada tim di dunia yang berani melakukan hal yang dilakukan timnas Indonesia. Karena mungkin adalah hal yang terbilang langka dilakukan tim-tim manapun di dunia. Bahkan tim-tim besar pun gak berani melakukan hal apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tentu semua tahu, awalnya kebijakan Shin Tae-yong ini banyak mendapatkan kecaman saat di awal-awal masa melatih timnas. Namun pada akhirnya, semua kecaman yang ada mampu ia buktikan dengan hasil. Dan sejatinya, pro kontra terkait keputusan Coach Shin menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF tahun ini, kembali jadi bukti kalau beliau memang ingin menciptakan pondasi jangka panjang yang kemudian didukung penuh oleh PSSI. Karena memang sejak Indonesia udah terbiasa main di level Asia, maka ekspektasi ke Piala AFF secara otomatis udah nggak setinggi dulu lagi. Bener kan? Intinya turunin ekspektasi kalian untuk Piala AFF ini ya, terutama untuk timnas Indonesia. Karena kebijakan Shin Tae-yong ini, gue akuin banyak sekali pro dan kontra, dan banyak sekali yang menghujat guys ya. Please janganlah ada tagar stay out lagi, karena memang ini ibarat sebuah batu berlian ya. Ini masih diproses, ditempa dengan sekeras mungkin guys ya. Wajar jika permainannya masih kurang sempurna. Sekarang itu sama dengan saat ia awal-awal melatih tim Garuda. Yap, di tahun 2020, ketika itu Coach Shin memangkas pemain dari tua ke muda yang diisi generasinya Egy, Witan, Rizky Ridho, Asnawi, hingga Pratama Arhan. Memang ketika itu, tim ini kalah dari Vietnam 4-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun lambat laun, mulai dari keberhasilan mencapai final Piala AFF 2020 yang ketika itu diselenggarakan di Singapura, situasinya sekarang telah berubah, di mana Egy, Witan, Ridho, Arhan, Asnawi, yap mereka semua sudah berkembang. Yang mana artinya, pemain-pemain yang dipilih untuk Piala AFF 2024 ini, walaupun gak semuanya bagus, tapi tetap ada nama-nama potensial yang diprediksi akan punya masa depan yang cerah di timnas andai bisa menjaga konsistensi. Seperti misalnya Kadek Arel, Donitri, hingga Victor Detan. Itulah guys ya kebijakan Shin Tae-yong. Memang sekarang ini pasti kalian juga kurang puas dengan performa timnas Indonesia. Namun yang perlu kalian ketahui ya, ini adalah untuk proyek jangka panjang guys ya. Dan seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Arhan Pratama itu juga hasil didikan Shin Tae-yong tahun 2020 kemarin ya. Tidak menutup kemungkinan nanti sekelas Donitri Pamungkas, Detan, Victor Detan, Kadek Arel itu juga nanti akan berkembang ya hasil didikan Shin Tae-yong sekarang. Kalau melihat timnas AFF ini bermain, tapi bagaimanapun kita juga tetap harus sabar dan melek realita kalau tim ini bahkan disebut sebagai tim kategori E. Yang mana artinya kembali lagi ekspektasinya jangan terlalu besar, walaupun pasti tetap ada yang marah-marah. Bukan perkara menang kalah, tapi pemain yang passing kontrolnya waduh amburadul. Namun seperti yang udah dijelaskan berulang kali kalau di Piala AFF ini nggak masang target tinggi. Maka kekalahan atas Vietnam pun sejatinya memang udah banyak yang mengira. Tapi hebatnya melawan Nguyen di kandang yang turun dengan skuad terbaik plus kondisi kebugaran yang pastinya jauh lebih oke karena punya jatah istirahat lebih panjang. Hanya kalah 1-0, itu pun jebolnya di menit 77. Serta di babak kedua, nyaris bikin gol lewat setengah peluang yang diciptakan. Sejatinya wajar kalau Vietnam sendiri merasa nggak bangga-bangga amat walaupun menang. Seperti yang diutarakan oleh kiper Vietnam, Philip Nguyen, yang mana ia merasa senang pastinya meraih 3 poin. Walaupun di satu sisi ia tahu Indonesia enggak turun dengan skuad yang mengalahkan mereka 3 kali di level senior sebelum ini. Namun bagaimanapun Philip Nguyen tetap menaruh respek ke semua punggawa Garuda. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini juga kemenangan pertama saya. Tapi yang lebih penting 3 poin itu sangat berarti bagi seluruh tim. Kemenangan melawan Indonesia ini sangat penting. Ini bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormati mereka. Para pemain muda Indonesia bermain bagus dan juga sedikit dirugikan karena kekuatan fisiknya melemah. Ucap Philip Nguyen dikutip dari The Tao. Nah, kiper Vietnam aja menghargai dan respect terhadap semangat dari timnas Indonesia. Masa kalian orang Indonesia sendiri nggak apresiasi mereka guys ya? Wajar Indonesia kalah ya, namun kalahnya pun Vietnam susah payah guys ya. Baru di menit 77 mereka baru bisa mencetak gol, dan itu di kandang sendiri ya, dengan
catatan, suhu di sana memang ekstrim sekali untuk timnas Indonesia, guys. Menanggapi pertandingan ini, Koshin mengucapkan selamat kepada Vietnam atas kemenangannya. Dan ia pun tidak lupa memuji habis penampilan para pemain Indonesia atas kerja keras yang luar biasa di laga ini melawan skuad utama Vietnam. Baginya pengalaman adalah hal yang membedakan kedua tim di laga ini. Namun di satu sisi, Koshin tetap mengaku optimis tim Garuda bisa melaju ke semifinal. 베트남 팀한테 축하한다는 얘기를 해주고 싶고 김성현 선수도 고생했다고 칭찬을 해주고 싶고 얘기했는데 사실은 우리 팀뿐만 아니라 10개 팀 출전한 모든 팀이 이렇게 그런 합리적인 시스템을 위해서 힘든 길을 하고 있다고 저는 그렇게 얘기할 수 있습니다. 사실은 3일 안에 행진식 하는데 이게 국가 이동을 하다 보니까 어떤 날은 식항이 없다 보니까 진짜 우리뿐만 아니라 라오스, 미얀마, 캄보디아 같은 나라들은 기본적인 15개 이상을 이동해야 되고 저는 진짜 있을 수 없는 일이다 꼭 얘기하고 싶습니다. 우리 선수들도 제도 이걸 때 미얀마에서부터 갈 때 12시간 정도 걸리고 올 때도 12시간 정도 해서 걸리고 이렇게 왔는데 이건 도저히 저 감독으로서도 너무 힘들고. Yap, kembali lagi, meskipun banyak yang nyinyir terkait kebijakan Koshin dan PSSI menurunkan skuad yang rataan usianya 20 tahunan di Piala AFF kali ini, namun kembali lagi, semua itu dimaksudkan untuk menciptakan generasi serta pondasi yang kuat bagi tim nasional. Dengan memberikan kesempatan pemain muda tampil di level regional. Secara tak langsung, itu akan membuat mental serta pengalaman mereka teruji. Yap, sekali lagi, walaupun cuma AFF, tapi ini bagaimanapun levelnya senior. Jadi pasti intensitas dan tekanannya beda dari AFF kelompok umur. Atas dasar itulah, cukup banyak dukungan yang tersemat dengan kebijakan ini. Bahkan termaksud para legenda dunia yang pernah datang ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya. Ia mengatakan jika para pemain yang ada saat ini harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia masih berusia relatif muda. Maka dari itu semuanya memang butuh proses yang gak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis seperti mental serta pengalaman. Mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan luar lapangan. Itu pondasi penting yang harus pemain muda miliki. Wajar, kebijakan ekstrim dari Sintayong ini mendapatkan banyak sorotan bahkan dari pundit sepak bola Indonesia sendiri, dan banyak sekali mendapatkan sorotan yang begitu tajam dari beberapa netizen Indonesia yang tidak pro, guys ya. Dan memang banyak sekali kekurangan dari timnas ini, kita tetap akui itu, guys ya. Namun yakinlah ya, kedepannya tim ini akan jadi tim yang menakutkan di Asia Tenggara, bahkan Asia. Segala komentar-komentar nyinyiran yang keluar dari mulut siapapun. Karena kebanyakan orang nggak bisa bedain mana kritikan, mana hujatan. Semuanya dipukul rata. Maka nggak heran kan Indonesia dicap sebagai negara IQ 78? Lalu kalau masih ada yang ngomong salah siapa nurunin U22, yaitu berarti dia nggak ngikutin perkembangan yang ada. Dari awal memang prioritasnya nggak di sini. Makanya Liga nggak libur. Dan karena Liga nggak libur, klub nggak mungkin lepas pemain utama di luar agenda FIFA. Alhasil disepakatilah Koshin dan PSSI menurunkan skuad mayoritas U22 dengan tujuan membentuk kerangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kalau nggak di AFF ini, di mana lagi mereka akan mendapatkan jam terbang di level internasional buat mempersiapkan diri menyambut dua ajang tersebut, kan gitu. Jadi please banget, biasakan mikir dulu, baru berucap. Nggak asal bacot, biar dikira si paling paham. Tapi ujung-ujungnya malu-maluin diri sendiri. Itu pun kalau masih punya malu sih. Tolol banget. Intinya kita dukung aja apa yang mesti didukung dan kritik apa yang bisa dikritik. Karena bagaimanapun semuanya pasti ingin timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia secara umum bisa lebih maju ke depannya. Kecuali ya ada beberapa pihak yang punya kepentingan tertentu yang suka cari-cari kesalahan. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ada pro kontra, maka dunia ini nggak akan berjalan seimbang. Kan gitu. Oke, kita Garuda. Oke,
Kita Garuda. Itulah guys ya media berita yang udah gua tampilkan buat kalian semua. Semoga kalian paham mengapa timnas Indonesia yang sekarang ini tampil di AFF menurunkan rata-rata pemain yang berusia hampir rata 20-an guys ya. Dan wajar jika mainnya masih kurang enak ditonton, masih banyak salah passing, terus kontrolnya masih amburadul ya. Dan finishing touch-nya juga masih kurang guys ya. Wajar banget ya. Satu, kurangnya jam terbang. Yang kedua, ya mereka masih demam panggung. Itu wajar sekali guys ya. Namun, gue yakin Bapak Erick Thohir, Sintayong pasti punya planning emas ya untuk jangka panjang untuk tim yang dimainkan di Piala AFF nih ya. Intinya tetap positif aja guys ya. Kalian cukup gampang kok sebenarnya, cukup dukung aja ya. Kritik sewajarnya ya, asal jangan menghujat guys ya. Wajar. Ya, wajar kok mengkritik itu gak masalah. Gua kecewa guys ya dengan permainannya. Namun gua tetap apresiasi dengan kerja keras timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF. Dan Indonesia masih punya kesempatan kok buat lolos ke semifinal ya. Dan intinya Indonesia harus menang melawan Filipina di kandang sendiri. Itu harga mati guys ya. Namun jika target itu meleset ya, tidak tercapai, gak masalah. Anggap aja ini sebagai latihan guys ya untuk kedepannya di laga SEA Games. Oke ya, tetap apresiasi dan tetap dukung timnas dalam keadaan apapun. Kalah, menang, imbang ya. Intinya jika kalian memang benar-benar fan fanatik dari timnas Indonesia. Oke, terima kasih udah menyimak video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua terhadap seputar timnas Indonesia selanjutnya. Salam sepak bola.